Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi perilaku organisasi yang dimulai pada konsep dasar. Untuk definisi perilaku yaitu sikap, pandangan, atau perasaan yang diikuti kecenderungan untuk bertindak. Organisasi adalah alat atau wadah yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian dari perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap pencapaian tujuan organisasi. Adapun ciri-ciri umum dari organisasi, yang pertama, mengikuti aturan dan tata tertib, kedua, adanya pembagian wewenang dan koordinasi, ketiga, kerjasama terencana, keempat, tujuan dan sasaran yang jelas, dan terakhir, kelima, adanya struktur antara pimpinan dan bawahan. Ada juga ciri-ciri yang menurut Steiner dan Berelson, yaitu pertama prosedur dan aturan tertulis atau formalitas, kedua ada struktur kewenangan berbentuk hierarki, ketiga skala yang besar dan kompleks, dan keempat ada eksistensi organisasi yang biasanya lebih lama dibanding anggota-anggotanya. Tujuan organisasi yaitu untuk menjadi arah kegiatan, dasar legitimasi untuk mendapat dukungan sebagai standar pencapaian, mendorong motivasi, dan dasar perencanaan dan pengorganisasian. Unsur-unsur organisasi ada 5, yaitu ada man atau manusia, meliputi anggota staf, dan pegawai. Kedua ada kerjasama yaitu antara divisi, departemen, dan tingkatan. Ketiga ada tujuan bersama yang dicapai melalui strategi, kebijakan, dan anggaran. Keempat ada peralatan yaitu sumber daya fisik dan finansial. Kelima ada lingkungan yaitu ada lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan juga teknologi. Untuk siklus hidup organisasi yang dimulai pada masa pengenalan yang penuh semangat dan juga ide-ide baru. Lanjut pada masa bayi yaitu pendiri menjadi pusat kegiatan, sistem juga masih sederhana. Setelah masa bayi ada juga masa anak-anak yang dimana mulai semangat tinggi dan semua peluang tuh dicoba. Setelah masa anak-anak, lanjut pada masa dewasa yang sudah mulai realistis dan juga bisa menentukan prioritas. Lanjut pada masa keemasan. Sistem juga sudah stabil, adaptif, dan inovatif. Terakhir pada masa penurunan dan kematian. Sudah mulai muncul konflik, kurang inovasi, dan juga fokus organisasi hilang. Individu dalam organisasi. Setiap individu dalam organisasi adalah pribadi yang unik, dengan latar belakang, kepribadian, kebutuhan, cara kerja berpikir yang berbeda. Perbedaan ini berpengaruh besar terhadap dinamika organisasi secara keseluruhan. Komponen pembentuk perbedaan individu yaitu ada kepribadian, kemampuan dan keterampilan, persepsi, dan juga sikap. Untuk konsep kepribadian ini mencerminkan pola perilaku yang stabil, namun tetap bisa berubah tergantung situasi. Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah struktur dinamis dari individu yang memengaruhi cara seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Faktor pembentuk kepribadian yaitu ada keturunan, seperti sifat fisik, emosi, jenis kelamin, dan daya tarik. Kemudian ada dari lingkungan, yaitu norma keluarga, teman, dan juga masyarakat. Terakhir ada faktor pembentuk kepribadian situasi. Meskipun kepribadian stabil, situasi tertentu dapat mengubah respons seseorang. Tipe-tipe kepribadian. Ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama ada sanguinis, yaitu ramah, antusias, ceroboh, dan juga mudah puas. Sedangkan koleris yaitu tegas, pemimpin, keras kepala, dan ambisius. Melankolis ini seperti perfeksionis, sensitif, dan juga analitis. Terakhir ada plekmatis, yaitu seperti tenang, diplomatis, namun cenderung pasif dan juga cuek. Masuk pada individu dan kelompok. Premisnya yaitu pertama ada cara pandang seseorang yang berbeda akan menghasilkan perilaku yang juga berbeda. Kedua, sikap individu yang beragam akan menimbulkan respon yang bervariasi terhadap instruksi. Ketiga, perbedaan kepribadian memengaruhi cara individu menjalin hubungan sosial. Ada 3 komponen dasar perilaku individu. Yang pertama ada konsepsi ID, libido dan agresi, merupakan pusat dorongan naluriah seperti hasrat, libido, dan keinginan yang mendorong individu untuk mengejar kesenangan dan kepuasan.
Kedua, ada konsepsi ego, logika yang terhubung dengan prinsip realitas. Artinya, bertindak sebagai penengah antara dorongan ID dan nilai moral superego dengan dasar logika dan juga realistis. Ketiga, ada konsepsi superego, kekuatan moral seseorang, yaitu melambangkan hati nurani serta sumber moral, nilai, dan etika seseorang. Prinsip dasar individual. Tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Setiap individu memiliki kebutuhan yang khas. Manusia mampu merencanakan tindakan berdasarkan pemikiran masa depan. Pemahaman seseorang terhadap lingkungan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan kebutuhan saat ini. Terakhir, manusia menunjukkan reaksi emosional, baik berupa kesenangan maupun ketidaksenangan. Teori kepribadian model 5 besar, Big Five Personality. Menurut Griffin, pertama ada keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu suka mencoba hal baru dan berpikir kreatif. Kedua, kehati-hatian, seperti teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketiga, ada ekstraversi, seperti ramah, aktif, dan senang berinteraksi. Keempat, ada sifat ramah, seperti mudah bekerja sama dan memiliki empati tinggi. Kelima, ada neurotisme, cenderung mudah cemas, emosional, dan tidak stabil secara psikologis. Ada 3 teori terbentuknya kelompok. Pertama, ada teori kedekatan, yaitu kelompok terbentuk karena faktor kedekatan lokasi dan lingkungan fisik. Kedua, teori keseimbangan. Individu tertarik pada kelompok karena kesamaan nilai dan juga tujuan. Terakhir, ada teori praktis. Kelompok muncul karena alasan praktis seperti kepentingan ekonomi, sosial, atau keamanan. Ada 4 ciri pokok kelompok. Pertama, ada tujuan bersama. 4 ciri pokok kelompok ini, yang pertama ada tujuan bersama. Anggota memiliki setidaknya satu motivasi yang menyatukan mereka. Kedua, pengaruh timbal balik. Interaksi dalam kelompok memberi dampak yang berbeda bagi tiap individu. Ketiga, struktur kelompok. Terdapat hierarki, peran, dan status antara anggota kelompok. Terakhir, keempat, norma dan nilai bersama. Kelompok memiliki aturan dan sistem nilai yang mengatur perilaku anggotanya. Tahap pembentukan kelompok. Ada 5 tahap. Yang pertama ada forming, fase awal di mana anggota mulai mengenal satu sama lain dan orientasi terhadap tujuan kelompok dilakukan. Kedua, storming. Tahap ini sering disebut sebagai tahap paling menantang. Anggota mulai mengungkapkan pendapat pribadi yang bisa memicu konflik. Ketiga, norming. Kelompok mulai menetapkan norma dan peran yang jelas. Kerjasama juga makin kuat. Keempat, performing. Kelompok mulai telah solid dan produktif dalam mencapai tujuan. Terakhir ada tahap adjourning. Setelah tugas selesai, kelompok dibubarkan dan anggota kembali mandiri. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kesamaan pemahaman antar anggota organisasi yang tercermin dalam perilaku, gaya bicara, pakaian, dan kebiasaan yang membedakan organisasi tersebut dari yang lain. Nilai budaya adalah nilai yang dijadikan pedoman atau norma oleh anggota organisasi, misalnya sejarah, pengalaman sukses atau gagal, suku, ras, agama, dan juga warisan. Dimensi nilai budaya yang pertama ada kandungan, jenis nilai yang dianggap penting. Sedangkan kekuatan yaitu seberapa banyak anggota memahami dan mengikuti nilai tersebut. Nilai dan sikap. Ada kontribusi dan kompensasi. Untuk kontribusi yaitu apa yang dapat diberikan individu bagi organisasi, sedangkan kompensasi adalah apa yang dapat diberikan organisasi bagi individu. Nilai atau values. Nilai menggambarkan apa yang penting atau tidak, boleh atau tidak boleh, benar atau salah, yang merupakan dasar motivasi, sikap, dan tindakan. Ada juga nilai terminal, yaitu tujuan hidup, misalnya bahagia dan masuk surga. Nilai instrumental ini adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu misalnya belajar dan sembahyang. Tipe nilai menurut Sketchworth. Yang pertama ada self-direction, yaitu pemikiran dan tindakan bebas, suka mengambil keputusan sendiri dan eksploratif. Conformity, mengendalikan perilaku agar tidak melanggar norma dan menjaga keharmonisan sosial. Ketiga ada security, yang mengutamakan keamanan dan stabilitas, menghindari konflik dan rasa sakit. Terakhir ada benevolence,
Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain muncul dalam sikap menolong, setia, dan jujur. Etika dan moral. Etika dalam bahasa Yunani yaitu ethos, artinya kebiasaan atau watak, nilai yang dianut, bagian dari filsafat yang mengatur tingkah laku. Sedangkan moral dari bahasa Latin yaitu mos, artinya cara hidup, menekankan pada karakter dan sifat individu yang spontan dan tidak selalu diatur oleh hukum. Sikap atau attitude. Ini tidak dibawa sejak lahir, terbentuk dari pembawaan dan lingkungan. Menurut Gerungan, sikap adalah kesediaan beraksi terhadap suatu hal. Sedangkan menurut Craig dan kawan-kawan, yaitu sikap terbentuk dari perkembangan kognisi, perasaan, dan kecenderungan tindakan. Karakteristik dan komponen sikap. Ada 5 karakteristik sikap. Pertama ada objek, kedua mengarah, ketiga berintensitas, keempat berstruktur, dan kelima dipelajari. Sedangkan komponen sikap, yaitu pertama ada belief atau keyakinan, persepsi terhadap objek berdasarkan pengalaman, feeling yaitu perasaan, evaluasi positif atau negatif terhadap objek. Terakhir ada behavioral, intentions, motivasi atau niat untuk bertindak terhadap objek. Motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan suatu perbuatan. Motivasi adalah kondisi yang mendorong atau menjadi alasan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara sadar. Adapun teori-teori motivasi, yang pertama ada teori kebutuhan Abraham Maslow. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Pertama, setiap jenis kebutuhan muncul secara bertahap, tidak bersamaan. Kedua, kebutuhan dasar harus terpenuhi lebih dulu sebelum naik ke kebutuhan berikutnya. Ketiga, kebutuhan tingkat atas baru bisa menjadi prioritas jika kebutuhan bawah telah tercapai. Keempat, aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak pernah benar-benar selesai dipenuhi, selalu terus dicari. Kelima, kebutuhan yang belum tercapai akan memotivasi seseorang untuk bertindak. Teori kedua yaitu teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Herzberg membagi faktor motivasi kerja menjadi 2 kelompok, yaitu pertama ada faktor pendorong atau motivator, seperti pencapaian kerja, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan karir, dan kepuasan dari pekerjaan itu sendiri. Kemudian kedua yaitu faktor lingkungan, meliputi suasana kerja, gaji, rasa aman, hubungan antar pegawai, dan kebijakan perusahaan. Jika faktor ini tidak terpenuhi, maka pekerja akan merasa tidak puas. Teori ketiga yaitu ada teori prestasi oleh David. Teori ini menekankan bahwa dorongan untuk meraih prestasi menjadi sumber motivasi utama dalam bekerja. Kebutuhan untuk berkembang, memiliki kekuasaan, dan mendapat pengakuan merupakan bagian dari motivasi ini. Keempat, ada teori penguatan. Berdasarkan prinsip law of effect, yaitu tindakan yang mendapat balasan positif atau menyenangkan akan lebih mungkin diulang. Hubungan antara stimulus dan respons menjadi dasar pembentukan perilaku. Kelima, ada teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi jika ia yakin bahwa usahanya akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Harapan ini menjadi kekuatan pendorong untuk bertindak. Keenam, yaitu teori terakhir, teori tujuan sebagai sumber motivasi. Penetapan tujuan bisa menjadi sumber semangat dalam bekerja. Tujuan yang jelas mendorong seseorang memilih cara kerja yang paling efektif dan efisien untuk mencapainya. Sekian, itu saja presentasi dari materi perilaku organisasi. Terima kasih.